Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita cintai, yang kita sayangi, sahibul bait, keluarga besar ceria. Semoga kehadiran ibu-ibu semuanya, kehadiran kita menjadi keberkahan untuk keluarga besar ceria. Kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmatnya Allah, hari ini kita kembali berjumpa. Rasanya baru Selasa kemarin sudah Selasa lagi. Ya Allah, semoga hari ini menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Karena orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Kalau ada orang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Sedangkan apabila ada orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, berarti orang itu celaka. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah kemarin dengan beberapa teman Mbak Devi kita membahas tentang asal-usul umat Yahudi ya. Kata Mbak Devi, jadi mudeng aslinya kayak ngapa Yahudi kan ngerebut Palestina, sejarahnya tuh bagaimana. Maka kemarin kita kaji dengan beliau, nanti kapan-kapan saya angkat lagi, kalau tidak di Mahfazah di majelis taklim yang lain, supaya kita mengerti kenapa kita harus membela tanah Al-Quds dan kenapa sih kok Yahudi kekeh bahwa Palestina itu adalah tanah yang terjanji atau yang dijanjikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduk kita menuntut ilmu dari majelis ilmu ke majelis yang lain menjadikan wasilah untuk kita semuanya kelak mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk, mari kita ingat-ingat kembali nasihat Imam Syafi'i. Kata beliau, akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kalian tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, tidak akan mendapatkan kenikmatan ilmu, gak akan dapat nikmatnya ngaji, nikmatnya duduk di majelis pengajian, nikmatnya nyimak, nikmatnya nyatat, nikmatnya cerita sampai rumah ke suami, nikmatnya ngajak, nikmatnya nge-share flyer, kecuali dengan 6 perkara. Apa kata beliau? Yang pertama adalah orang menuntut ilmu itu butuh zakaun, yaitu kecerdasan. Nah, wong ngaji kalih nyuwun kalih Gusti Allah, ya Allah, muga-muga nyong nek ngaji enggal mudeng. Ampun ngaos Selasa wingi, Selasa seniki pun. Nah, niku nyuwun kalih Allah. Sebab kita itu punya sifat pelupa, maka ya Allah mudahkan saya dalam menerima ilmu, itu namanya zakaun. Kemudian yang kedua adalah hirsun. Wah, semangat. Jadi mau berangkat ngaji itu udah disiapkan dari tadi malam, bukunya, tasnya sudah siap, bajunya sudah dipilih, mau pakai dress code apa, itu semangat luar biasa. Orang kayak ngene nek Selasa, mumpung ikan jam 8 nek makat mengceria ikan nyandak ya kayaknya. Nah, itu nggak ada hirsun namanya. Itu timbang di rumah tidak ngapa-ngapain maka ngaji. Itu nggak ada hirsun. Tapi orang hirsun itu nyong Selasa ngarep gak mangkat muaning, gak mangkat nyiapna klambi, bahkan amalnya sudah disiapkan, buku catatannya, itu namanya hirsun. Kemudian yang ketiga apa? Wajtihadun, sungguh-sungguh. Nah, bukti kesungguhan kita diantaranya mencatat, mendengarkan, membawa polpen. Kemudian tadi kita awali dengan itu namanya sungguh-sungguh. Nek ngaji karo guyon, fisiknya di sini, tapi pikirannya mana-mana. Makanya
perempuan itu sering keluar rumah padahal badannya tuh di dalam. Ya Bu, badannya tuh di dalam kamar, tapi dia pikirannya keluar rumah lewat apa? Ya lewat sosial media. Orangnya di rumah tapi bisa kemana-mana. Maka kesungguhan itu kalau fisik kita di sini hari ini belajar, maka hati kita, pikiran kita harus di sini. Kemudian wadirhamun, orang ngaji itu, orang menuntut ilmu itu butuh biaya. Kemarin kami pergi ke Purwokerto, mampir ke satu pondok pesantren namanya Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School. Masya Allah, pondoknya bagus nian, Masya Allah. Masuknya juga bagus nian. Ya Allah, duitnya banyak masuk sana. Tidak apa-apa, memang orang belajar itu butuh biaya, karena itu mau cari ilmu. Maka hari ini ada kotak amal untuk untuk mendukung kegiatan ngaji, itu namanya khirsun. Dan itu ada dulu ulama kalau mau ngaji sampai jual genteng, sampai jual baskom, sampai ya Allah. Bahkan pernah ada seorang ulama ketika mencatat itu pulpennya habis. Lalu beliau keluar rumah tanya siapa punya pulpen 2, saya beli dengan 2 dinar. 1 dinar kayaknya berapa? 1 dinar tuh emas berapa? Tidak mendadak lalen kabeh. 1 dinar emas berapa? 2,5 apa 4? 4. Nah kalau 4 berarti berapa juta? Iya kalau 4 gram ya enggak 4 juta sekarang, 2 jutaan mungkin ya. Kalau 4 gram, 1 gram kan sekarang 500, 600, lebih naik lagi. Wes larang ya Allah. Ya berarti ketara orang tahu tuku. Nggak bercanda. Bayangkan Bu, beli pulpen harganya 4 juta. Untuk apa? Nggak mau ketinggalan ilmu. Gak mau ketinggalan catatan, takut ketinggalan ilmunya, itu kesungguhan, itu khirsun, itu dirhamun. Kemudian yang kelima, bersahabat dengan ustadz. Masya Allah, bagaimana kita tuh nggak ngerti itu tanya, dekat, menyapa, kita bersilaturahmi dengan baik. Ibu nggak berkah nih kalau Ustaz Eva di sini ngaji tapi nggak senang sama jamaahnya, gimana ilmunya? Atau sebaliknya jamaah ngaji tapi nggak senang sama. Nah itu udah gak bisa. Wong padahal perintahnya disuruh bersahabat dengan Masya Allah, dengan guru-guru kita. Kemudian yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama. Alias kalau mau pinter harus sabar. Nah kita maunya ngaji sepisan langsung pinter. Kemarin Mbak Devi ketika Ustaz Eva cerita dari Nabi, nyambung apa enggak? Ya ana sing nyambung, ana sing enggak. Berarti kalau ada yang terputus itu kita masih butuh waktu. Saya cerita dari Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf pergi ke Mesir, dari Mesir balik ke Palestina lagi. Terus lahir nabi-nabi sampai Nabi Sulaiman membangun istana. Tersisa sekarang tembok apa? Tembok ratapan itu. Kenapa orang Yahudi menganggap itu adalah milik mereka? Karena itu adalah kerajaan yang mereka pernah bangun. Ada cerita yang terputus nih. Berarti kita masih butuh waktu yang lebih lama lagi untuk belajar. Makanya kata Rasulullah SAW itu belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Maka Masya Allah barakallah yang sepuh-sepuh tetap ngaji ya Bu. Masya Allah, mana ibu ini di majelis apa aja ada, Masya Allah. Taib, mari kita kembali buka halaman 59. Kita kembali akan mengingat sebentar sebelum meneruskan. Faslun wa arkanus salati 18 ruknan. Kita kemarin sudah pelajari bahwa rukun-rukun salat itu ada 18. Yang pertama di dalam kitab ini dituliskan adalah niat. Kemarin niat syaratnya satu apa? Menghadirkan hati. Niat sholatnya untuk siapa? Allah. Kemudian sholatnya harus diapakan? Disebutkan. Zuhur 4 rakaat. Dia sholat wajib, imam atau sendiri. Nah, dia tuh jamak atau qashar dan seterusnya. Niat itu di dalam Syafi'iyah harus ditakyin dan dilakukannya ketika sambil mengucapkan. Nah, coba ibu bayangkan, beri Allahu Akbar tapi hati ini kalau nyongkak sembahyang luhur 4 rakaat. Nah, Masya Allah. Itu kenapa
kemudian menjadi pembahasan-pembahasan. Niat itu menghadirkan hati, tidak mesti dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi sekali lagi, ketika kita belajar fikih Syafi'iyah, maka niat itu harus penuh syaratnya seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian wa takbiratul ihram. Gerak tangannya ini sunnah. Tapi bacanya Allahu Akbar itu apa? Ini kita lagi belajar rukun apa wajib? Rukun. Kalau enggak bilang Allahu Akbar berarti sholatnya tidak sah. Tapi gerakan tangannya ini bukan rukun. Jadi makanya kalau ibu pergi haji atau umroh, wong sholat Allah. Langsung enggak ada begini tapi langsung Allahu Akbar, tangannya langsung begini. Karena yang rukun itu apa? Nah, bahkan tangannya diapakan? Dikelampreh kayak begini, tidak sedakap. Terus coba ibu kalau lihat syutingan Saudi itu, ada orang yang matanya sholatnya begini loh. Nah, kalau orang Indonesia enggak begini, mesti sholatnya begini. Nah, karena ketika kita belajar fikih, maka boleh meluruskan pandangan, khususnya ketika kita sholat di Masjidil Haram. Karena melihat apa? Tapi temenan delok Ka'bah apa delok kameramen. Nah gitu. Jadi sholat itu boleh melihat. Nah apalagi buktinya nanti ketemu ketika Rasulullah sholatnya sir. Rasulullah itu membaca apa, sahabat itu tahu dari mana? Tahu dari gerakan jenggotnya Rasulullah SAW. Nah makanya berarti itu sholatnya nggak madep bawah pandangannya. Berarti madep kemana? Karena bisa melihat gerakan jenggotnya Rasulullah SAW. Nah, satu niat, dua berdiri ketika mampu. Kemarin sudah kita bahas. Membaca takbiratul, makanya kalimatnya membaca, bukan gerakan takbir, tapi bacaan takbiratul ihram. Kemudian membaca suratul Fatihah. Adapun basmalah itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Maksudnya bagaimana? Di dalam Syafi'iyah baca Fatihah itu harus didahului dengan bismillah. Kalau tidak berarti tidak sah. Karena bismillah itu adalah bagian dari Fatihah atau rukun di dalam bacaan ini. Nah, terus nanti ada yang baca sir, ada yang baca jar. Itu perselisihan, bukan perselisihan, persatuan jelek. Perbedaan ulama fikih. Tapi kalau bismillah itu bagian dari Fatihah atau bagian juga dari surat lain, itu perbedaan ulama qiraah. Nah, kalau misalnya hafid misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Tapi ada yang mengatakan bahwa basmalah itu bagian dari surat yang lain. Contoh, Rasulullah itu membaca Inna a'tainakal kautsar ketika bermimpi, kan bangun tersenyum. Kemudian diawali dengan kalimat Bismillah. Oh, berarti Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, juga bagian dari surat yang lain. Juga ketika Sulaiman itu mengirim surat kepada Ratu Balkis, itu diawali dengan kalimat Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini beda perbedaan. Namun di dalam Syafi'iyah biasanya dibaca dengan bismillahnya dengan apa? Keras. Kenapa? Karena bagian dari, kalau alhamdulillahnya keras, bismillah itu bagian dari Fatihah, maka bismillahnya juga dibaca. Nah, jadi sekarang sudah ngerti kenapa ya imam yang satu itu baca. Jangan sampai ketika kita umrah, imamnya mau wedi ya, apa sih? Bismillahnya selirih ora di waca. Barang Bali meng Indonesia, imamnya NO lah ngapa? Mergane bacaannya. Nah, insya Allah yang sudah ngaji di Ceria nggak seperti itu karena sudah tahu ilmunya. Dua-duanya sama-sama ada landasannya. Kemudian warruku sendiri loh. Wattuma'ninatu fihi. Rukuknya itu harus nah, sampai kalau kita itu ditaruh gelas di atas punggung kita, gelasnya tidak apa? Tidak tumpah. Atau ditaruh apel di atas punggung kita, apelnya tidak melinding. Saya ingat sekali dulu paman saya itu kalau sholat tuh kadang beliau sholatnya carry.
Jadi kalau kami jam 2 malam itu dibangunkan paman saya sholat ke tahajud berjamaah di masjid. Nanti pulang lagi, berangkat lagi subuh. Ketika sholat isya biasanya paman saya itu nggak sholat berjamaah di belakang. Begitu rukuknya nggak lurus, saya sudah dibawakan kertas penggaris kayu nih kok. Sing penggaris warnanya coklat metu ukurannya nih kok. Wah, itu langsung penggaris itu mendarat di punggung saya. Begitu tegasnya mendidik saya, Bu. Saya kalau nyetel TV itu, kuping itu tak tempelkan TV, Bu. Karena nggak berani nyetel TV, jadi gini. Nah, gitu, selirih banget pol wedine. Kemudian karo sore paman saya itu ngabsen. Hari ini dosanya apa? Gitu, Bu. Makan permen berdiri, wah langsung pokoknya langsung dihukum. Wis dikayang kono nambah bentuknya gen yang kene. Apa maning ora di kayang kono. Masya Allah, itulah didikan paman saya dulu ketika ngajari kita bahasa Arab, ngajari pidato, ngajari sholat, ngajari Quran, tahfidz dan seterusnya. Masya Allah, beliau dalam tanda kutip kerasnya luar biasa, Ibu. Nah, Masya Allah. Kemudian wal i'tidal, berarti apa? Bangkit dari rukuk. Wattuma'ninatu fihi. Jadi orang Indonesia itu kalau benar-benar Syafi'iyah, maka dia sholatnya akan apa? Akan sangat lama dan maka dipisah, enggak terus rukuk. Tapi rukuk sendiri tumakninah, i'tidal sendiri tumakninah. Nah, kemudian wassujud, kemudian sujud, wattuma'ninatu fi, dan tumakninah ketika sujud. Masya Allah. Lagi wal julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua, dan harus apa? Tumakninah. Masya Allah. Lanjut halaman 61. Wal julusul akhiru, duduk tahiyat akhir. Wat tasyahhud fihi, wassalatu ala nabiyya fihi. Berarti di Syafi'iyah kalau kita tidak membaca tasyahud dan sholawat pada sujud pada duduk terakhir, sholatnya apa? Tidak sah. Harus membaca tasyahud dan apa? Sholawat. Lalu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Rasulullah menjawab, gimana bacaan sholawat dalam sholat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik. Terus itu cara membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, adapun yang sekarang ada kemudian sholawat dilakukan, kemudian itu namanya budaya. Nah, itu syair yang kemudian banyak dilaksanakan di tempat-tempat kita. Tetapi sholawat, ketika Rasulullah ditanya bagaimana cara bersolawat, bacalah solawat sebagaimana dalam sholat. Adapun yang solawat kemudian di lagu, ibu-ibu harus belajar artinya, mengerti artinya. Jangan sampai membaca solawat tapi nadanya dangdut, nggih. Cobi nek Kanjeng Nabi pirsa solawate di lagu dangdut kinten-kinten pripun? Pun betul sak Kanjeng Nabi Umar bin Khattab mawon. Kinten-kinten nek ibu mau solawat kali joget kali Umar bin Khattab dipripunaken. Nah Bu, maka itu adalah hasil dari syair-syair memuji baginda Muhammad Sallallahu. Contohnya qamarun, qamarun, qamarun sidanan nabi. Qamarun artinya apa? Bulan. Bulan itu apa?
terang. Siapa yang seperti bulan itu? Nabi. Kenapa diumpamakan seperti bulan? Apakah wajahnya itu kalau ketemu Nabi bikin silau begitu? Bercahaya itu berseri-seri karena Nabi itu mendatangkan kepada kita petunjuk, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga dengan itu hidup kita menjadi apa? Qamarun. Jadi tahu, oh ya Allah artinya. Kalau nggak lagi satu lagi yang Raqadaina ya syauqan wali apal nggak? Nah kita itu cok mengikuti ning cok ora pati yang ngerti. Nah main saya sampaikan ya. Nah ketika kemarin di satu tempat itu ada lagu Arab diputar. Lagunya begini, pernah dengar nggak? Dinyanyikan oleh ya tob ya dalla. Itu tuh lagu bermanja-manja dengan laki-laki. Dan yang nyanyi itu adalah Nancy Agrom. Itu artis yang sangat terkenal, kalau tidak salah beliau dari kalangan Yahudi. Sayangnya di Indonesia justru nyanyiannya itu disetel di mana? Di pengajian. Pokoknya angger bahasa Arab. Nah, kue berarti lagu apa? Nah, maka ayo yang sudah berilmu. Orang Arab kalau yang Kristen berarti Injilnya berbahasa apa? Bahasa Arab, hati-hati. Itu pentingnya kita bermajelis ilmu sehingga kita tahu kalau mau setel nasyid Arab, misalnya Misyari Rasid itu kan halaka sirrun indallah, itu di setel. Itu kan syair ya, tanpa musik. Kemudian kalau Nancy Agrom itu lagu cara Indonesia kan dangdut, Bu. Pakainya pakai jur browsing, jur penasaran sih. Nah, ya pokoknya gini-gini pokoknya Nancy Agrom itu. Lah palah disetel nang Nah, ini jadi jauh. Ini bahas tentang sholawat. Nah sekali lagi. Kemudian wassalatu ala nabi fi. Nah ini. Wat taslimatul ula halaman 63. Salam yang pertama itu rukun, tapi yang kedua bukan. Jadi misalnya kita sholat sunnah nih, kemudian imam udah qomat, kita assalamualaikum warahmatullah. Si tok mergane gak ngoyok takbir dengan imam, sholatnya sah atau tidak? Sah, karena Syafi'iyah mengatakan yang rukun itu salam yang kemana? Salam yang pertama, adapun yang kedua tidak. Wa niyatul khuruju minas shalah. Nah. Kemudian yang ke-17, niat keluar dari sholat. Maksudnya ketika sholatnya batal, maka di hati itu juga harus bilang nyong arep batalna sholat. Rampung dulu, kemudian pergi kemana? Ke tempatnya wudhu, kemudian kita mengambil air wudhu. Kemudian yang terakhir, wattartibul arkan ala ma dzakarnahu. Tertib melakukan rukun-rukun dengan apa yang telah kami sampaikan dari nomor 1 sampai nomor berapa tadi? 18. Itu namanya apa? Rukun. Kalau ditinggalkan berarti sholatnya. Berarti teng Indonesia nek ana wong sembahyang juntat-juntit sholatnya sah apa ndak? Kenapa? Karena meninggalkan satu rukun. Namanya rukun apa? Nah, bisa nih sholat kah? Wah, banternya pol. Itu ndak gimana? Masya Allah, ini jelas Syafi'iyah itu tegas, sholat itu harus apa? Bahkan tumak nina itu menjadi rukun di setiap gerakannya. Sujud tumak nina, duduk di antara dua sujud tumak nina, iktidal tumak nina, rukuk. Maka orang yang tidak tumak nina, kalau dilihat dari fikih Syafi'iyah, sholatnya apa? Tidak sah. Masya Allah. Nah, kalau kalingan caman cilik biar nek sholat, ya senengnya cah cilik nek sholat niku cok. Jengkar-jengkir pokoknya gue kurakan. Nah nek seniki berarti nek anak sembayang jengkar-jengkir berarti kayak. Nah nek cah cilik mono si memper wong niki sing sembayang wong. Nah toib itu rukun
Coba masih ingat nggak kemarin? Sebelum rukun sholat kita bicara tentang apa? Syarat sholat. Sebelum masuknya sholat harus apa? Bersih. Bersih dari hadas. Kemudian auratnya harus tertutup. Nah, ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Nah, sekarang halaman ke-64 kita bicara. Kenapa tidak begitu kita perdalam? Karena insya Allah bab ikhwal tentang sholat itu sudah banyak yang maklum. Nah, kita mengulang tipis-tipis sambil memperdalam pada perkara-perkara yang kita perdalam. Sunnah sholat. Wa sunanuha qabla dukhuli. Lagi-lagi kan ada syarat sebelum masuk. Nah, ini juga ada sunnah sebelum masuk ke aktivitas yang namanya sholat. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Sunnah-sunnah salat sebelum masuk ke dalam sholat itu ada dua. Satu azan, yang kedua iqamah. Nah, sekarang nek wong sholat ora nana azan, ora diqomati, sholatnya sah napa mboten? Sah. Kenapa? Nah, karena azan apa yang sedang kita bahas ini? Sunnah itu sebelum sholat. Ada azan dan ada. Sekarang Allahu Akbar, jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian membaca doa apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati. Ada yang pakai sayyidana, ada yang ati Muhammadanil wasilata wal wa ba'athu maqamam mahmudan. Stop. Nah, adapun kalimat innaka la tukhliful mi'ad itu adalah kalimat tambahan. Nah, jadi menurut hadis yang sahih hanya sampai apa? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan. Titik. Nah, tidak ada terusannya. Kalau ibu mau meneruskan, tidak boleh terusannya itu diyakini dari Nabi, tetapi itu tambahan. Masya Allah, pengen nambahi dongo. Nah, maka dilanjutkan dengan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari. Oh, mau menambahkan iman, kita tambahin lafadznya, tapi tidak boleh diyakini bahwa itu berasal dari, karena hadis sahihnya hanya sampai kalimat yang tadi. Mangkatan nggih doa setelah boleh jam mulane niku ngaji niku. Nah, kemudian wa ba'da dukhuli fiha, tadi kan sebelum sunnah sebelum masuk. Nah, sekarang setelah masuk sholat, berarti aktivitasnya di dalam. Kalau azan dan iqamah tadi di mana? Di luar. Taib, apa yang di dalam? At-tasyahudul awal. Nah, makanya tadi ketika di rukun, yang masuk rukun itu tasyahud apa? Akhir. Sedangkan tasyahud awal sunnah. Di sini disebutkan sunnah. Kemudian wal kunut. Nah, kenapa sebagian melakukan kunut? Karena di sini disebutkan kunut itu termasuk sunnah di dalam inda Syafi'iyah. Bagaimana bacaan kunut?
Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait ila akhiri. Jadi Ustaz Haifa apal, ya apal Kak. Nah, ya apal banget. Saya 5 tahun di pondok, setiap sholatnya pakai apa? Kunut. Sekarang Ustaz Haifa pakai kunut nggak? Lagi nggak pengen pakai kunut. Ya nggak pakai kunut. Pernah kunut? Ya pernah 5 tahun. Hafal supaya karena orang Islam, ayo kita ilmui. Orang jur dadi wong Islam sing kagetan. Orang wong kunut jonjel. Orang wong ora kunut jonjel kae mesti tamu kae. Wong liyane dak kunut kak ora kunut dhewek. Nah, sing kae kunut kae tamu kae. Mergane nang masjid kene ora tahu. Nah niku jenenge wong kagetan. Mesti urung ngaji ning mun ngaji mun ora kagetan. Nah, wal kunutu fis subhi pada salat subuh wa fil witri. Ketika sholat witir kapan? Finis fitani min syahrir Ramadan. Setengah akhir di bulan. Nah, maka kalau kami sholat di Mesir dulu, kalau setiap malam itu 1 juz. Tapi kalau sudah 10 malam terakhir, wah itu 1 juz tarawehnya. Nanti malam ada sholat malam itu juga 1 juz. Jadi Ramadan tamat berapa kali? Masya Allah. Kemudian apa? Kunut. Wah kalau kunut Bu, wis pokoknya sampai sikile muas awak nek wong tua ya. Wis pokoknya kalau kunut lamanya luar biasa. Tetapi kenapa menikmati? Suara kalau kita suaranya bacaannya ngerti. Kadang kan orang Arab memang bicaranya pakai bahasa Arab. Jadi mereka mengerti apa yang saya yakin kalau ibu diimami di sini sholat oleh imam bacane suwi mesti ibu beka-bekuh. Mergane napa? Orang ti artine. Napa? Paling anggaran muni al yahudu wan nasara berarti lagi melaknat Yahudi karo Nasrani atau Israel berarti lagi nyebutna. Nah, ayo PR kita belajar bahasa. Nah, enggak tahu salah Eva. Saya tuh kalau kepingin dengan kayak waktunya belum nemu yang pas. Insya Allah doakan anak-anak saya cepat besar. Terus dua anak maning. Min syahrir Ramadan. Nah, apa perbedaan kunut subuh dengan kunut ketika Ramadan? Nah, maka ketika Ramadan kunutnya bukan Allahumma hdini fiman hadait. Tapi ketika kunut Ramadan, Umar bin Khattab itu membaca doa-doa melaknat orang kafir, melaknat Zion, melaknat Esrewel, ya Bu. Itu dilaknat. Nah, membacanya ketika bulan, artinya apa? Boleh kita sholat tuh ada kunutnya. Ketika kita sering sebut dengan kunut apa? Nazilah, karena kita ingin mendoakan saudara-saudara kita dan memohon kepada Allah semoga wadammar a'da ad-din wa mazzik jam'ahum gitu Bu. Hancurkanlah persatuan mereka, robek kesatuan mereka. Itu doa-doa kunut nazilah ketika mendoakan untuk kehancuran musuh. Jadi kalau lihat orang kunut kaget apa enggak? Enggak. Kalau ibu sholat ikut imam kunut apa enggak? Boleh kunut, boleh tidak. Kalau ibu ikut imam enggak kunut pendak. Nah, baleni meleng nggih. Ibu nek imame kunut, nah ikuta kunut. Mboten melu ya mboten napa-napa. Ning nek ibu nderek imam sik mboten kunut, aja kunut. Karena imam niku diciptakan karena imam itu ada untuk diikuti. Kalau sekiranya ibu enggak kunut kok di situ jamaah udah maklum. Bu Ayu tidak kunut, maka tidak kunut tidak apa-apa. Tapi kalau di masjid ibu datang yang lainnya kunut, kita lebih baik ikut apa? Menghindari apa? Menghindari fitnah kayak aliran. Nah, karena dakwah itu butuh. Nih, Ibu gini nih. Ibu kalau mau dakwah, masuk langsung begitu, orang sudah enggak mau ngaji dengan kita, Bu. Gitu. Kan kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Mana yang perkara rukun itu enggak ada tawar-menawar. Tapi kalau perkara sunnah, nah kenapa? Dakwah luar biasa. Ibu,
Ada penyanyi dangdut buka aurat sama nggak sholat, mana dulu yang didakwahi? Suruh nutup aurat dulu apa suruh sholat dulu? Ya loro-loro nih, nggih kula ngertos loro-loro nih. Ning nek gak tindi siti, kon nggo klambi rapet dulu apa kon sholat dulu? Kenapa? Menutup aurat juga wajib. Oh kalau dia sholat berarti ya lagi sholat nutup aurat, tapi di luar sholat nggak nutup aurat. Ayo kono. Karena sholat mencegah keji dan mungkar lagi. Sholat itu hubungannya kita dengan tauhid, Bu. Amal yang pertama dihitung apa? Masya Allah. Kalau orang nutup aurat nggak sholat gimana? Masuk mana? Tapi kalau orang sholat dia diuji Allah belum nutup aurat, dia masih punya kemungkinan untuk masuk apa? Ini bukan berarti cari Ustazah Eva ora apa-apa buka. Ini kita sedang belajar bagaimana berdakwah, namanya prioritas di dalam berdakwah. Sehingga misal ada teman-teman belum menutup aurat, terus mengaji juga wong orang go kodong kah? Jangan begitu. Sini ngaji, waktu ngaji pakai jilbab, ketika keluar dari ngaji nggak pakai jilbab, ya wong hidayah itu punya siapa? Kita kan tugasnya menyampaikan, tapi kita nggak boleh begitu. Terus mengaji juga, nah gitu. Itu namanya menghalangi hidayah. Kembali, awas loh, nek cari Ustazah Eva, ora apa-apa buka aurat, sing penting. Nah, kemudian kue ngaji ini karo ngantuk. Sunnah tadi namanya sunnah abaat. Jadi kalau Syafi'iyah tidak melakukan yang 3 tadi, 1 apa? Tasyahud awal, 2 kunut. Nah, kalau ini lupa dengan sengaja, lupane itu dengan sengaja, meninggalkan dengan sengaja, nyong ora gak kunut, maka sholatnya batal. Tapi kalau meninggalkannya itu karena lupa, umpami ini ada orang biasa kunut, dia kok nyong rapan kunut, kalau dia Syafi'iyah berarti sholatnya apa? Nah, sholatnya tidak sah gitu. Nah, tapi kalau dia lupa berarti dia harus sujud. Nah itu sunnah. Nah kemudian wahai atuha khamsa asyrata haslah. Sunnah hayat ada 15. Nah ini sunnah hayah. Bagaimana cara kita sholat? Antara lain mengangkat kedua. Sunnah toh? Kalau tadi bacaannya apa? Bacaannya apa? Rukun apa sunnah? Rukun. Ini kita bicara gerakannya. Gerakannya jadi apa? Kalau bacaan takbiratul ihramnya apa? Rukun apa wajib? Baleni maneh? Rukun. Kalau takbirnya sunnah. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram termasuk napa? Berarti ibu sholat mboten sangetan parang mboten? Nah. Karena itu apa? Sunnah. Kemudian indar ruku'i. Kemudian takbir ketika mau ruku'. Kan kita takbiratul ihram pertama. Ibu mau begini monggo, mau begini monggo. Saya contohkan begini. Allahu Akbar. Sedekap. Kalau saya nggak takbir, sholatnya boleh nggak? Kalau nggak takbir gerakan tangan boleh nggak? Tapi kalau nggak baca takbir boleh nggak? Berarti boleh nggak kalau saya Allahu Akbar boleh nggak? Nah sekarang kan kalau mau ruku takbir juga. Bisa. Kemudian Allahu Akbar kita ruku. Kalau nggak pakai takbir boleh nggak? Boleh. Tapi sunnahnya pakai apa? Takbir itu pertama takbiratul ihram. Kemudian ketika ruku warraf'u minhu. Ya. Tidak. Sami Allahu liman hamidah, tangannya ikut apa? Ikut naik. Kalau nggak naik boleh nggak? Boleh. Kalau naik lebih sempurna karena menunaikan sunnah. Wa wad'ul yamini 'ala shimal, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan. Nah, dulu waktu kita ngaji awal-awal kita sudah bahas. Pernah lihat orang sedekatnya begini? Boleh nggak? Boleh. Pernah lihat orang sedekatnya ini bertemu dengan ini? Nah, begini. Boleh nggak? Boleh. Pernah melihat orang sedekatnya begini? Nah, boleh apa enggak? Boleh. Nah, di atas pusar
di bawah, karena kata-katanya itu meletakkan tangan kanan di atas. Coba saya naikkan ya, kalau saya sedekapnya begini. Nah, kenapa? Ini tidak meletakkan, namanya kan posisinya jadi angel. Nah, maka sholat itu di bawah dada, di atas. Baik ibu mau sedekap begini, atau begini. Saya yang mana? Saya begini. Ngerti lemes? Ya tetap kayak ini lah sholat kan lemes ganti-ganti. Lah tekan ngendi nembencuran. Nah, wad'al yaminu 'ala shimal 68 wat tawajjuh wal isti'adah. Apa maksud tawajjuh? Di sini berarti membaca wajah tu wajhiya lilladzi, lanjutkan. Fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal lanjut. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai situ enggak bacanya kalau sholat? Sampai situ apa enggak? Sampai mana toh kalau baca? Minal musyrikin. Nah, ini kudu tekan minal muslimin kalau mau sempurna. Nah, dewek senengnya sing cendek-cendek meninggal. Nah, yo, yang baca wajah tuh berarti sampai wa ana minal. Yang pakai Allahumma ba'id baini, ya tekan besal jiwal, jangan minta kortingan. Ini nggih, tawajjuh di sini cetha oleh pengarang. Kalimate tekan wa ana minal muslimin. Wal isti'adzatu, tadi kan bismillah bagian dari apa? Fatihah. Masuk di apa? Rukun. Sekarang sunnahnya ada wal isti'adzah. Berarti sebelum baca bismillah baca apa? A'udzu billahi minasy. Masya Allah. Wal jahru fi maudhu'ihi wal israru fi maudhu'ihi. Mangsane seru ya diwaos seru, mangsane selirih ya diwaos. Ini maksudnya ketika sholat berjamaah berarti laki-laki waktunya sholat isya ya dibaca apa? Jahar. Tapi kalau sholat duhur sir. Nah, jahar dengan sir. Kemudian wat ta'min, membaca setelah imam membaca waladdallin. Amin. Boleh. Ada juga ulama yang mengatakan hanya amin. Nah, kita sering dibenarkan hanya lebih amin, atau hanya matabi'i amin. Mboten usah gelut. Dua-duanya. Nah, coba amin ada dua cara. Satu amin, satu amin. Nah, benar. Gak usah bertengkar. Wa qira'atus surati ba'dal fatihati, membaca surah pendek setelah al-fatihah. Nah, kemudian ini dilanjutkan ini. Wat takbiratu 'inda raf'i wal hafdi, takbir ketika akan rukuk dan bangun dari rukuk. Nah, sekarang tentang membaca surah ba'da Fatihah. Waladdallin amin. Yasin. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Tapi kalau mau sempurna minimal itu 3 ayat. Yasin. Lanjut. Wal Qur'anil Hakim.
innaka laminal mursalin. Oh, pada apal kabeh. Berarti cok ya. Nah, Ustazah Eva juga apal. Nah, jadi kita itu loh jancane ke sapa sing marai. Nek sing yasinan nek apal yasin wong. Nah, sapa sing marai ki kuwe. Umat Islam kudune apal yasin, ora gur yasin 30 juz. Kudu napa? Ajak aku yasin. Kenapa kita tuh di kotak-kotak? Kadang-kadang anak-anak kecil itu juga sudah di kotak. Saya sering gini, sebenarnya ini jawaban yang salah. Bunda kok itu angkat tangan, sudah besok tak jelasin kalau kamu besar. Itu nggak boleh jawab kayak gitu, Bu. Kalau paling kamu nggak ngerti tak jelasin mama juga lah, besok aja lah kalau udah besar. Nggak boleh jawab kayak gitu, Bu. Harus diterangin. Oh, Nabi pernah mencontohkan begini diterangin. Orang jadi dijawab. Ngesok tak terang nanek deke wes. Sikit deke urung. Kowe urusane wong. Barang es gede ora diterang. Nah, ya kan? Akhirnya anak kita ndak ngerti. Jane biongan sing marahi orang ngerti. Nah, jadi membacanya minimal. Nah, makanya ketika menyambung kan ada imam baca Fatihah disambung. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid. Berapa? 3 ayat. Enggak terus alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin terus. Berapa ayat? Nah, maka biasanya imam tuh nyambung 3 ayat berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Terus. Nah, itu. Ibu seneng sing digandeng-gandeng loh. Nah, merkane sholat tinggal rampung. Nah, itu tentang membaca. Kalau sholatnya 4 rakaat berarti bacanya pas rakaat keberapa? Pertama dan kedua. Adapun ketiga dan keempat mencukupkan dengan Al-Fatihah. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Nah, termasuk sunnah itu membaca kalimat Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau Safiyah Sami Allahnya ikut apa? Ikut baca. Jadi imam baca kita juga milu Sami Allahu liman hamidah. Selama ini kita belajar kalau imam Sami Allahu liman hamidah kita apa? Langsung rob. Ndi sing bener? Nah, mboten nusah tukaran. Ketara ora tahu. Nah, wis pokoke kaya kowe bae. Ning esuk anggar ana wong kaya kowe ora tau ngaji, enggak usah begitu. Itu tuh untuk ngerem kita. Oh, nyong kae gen fanatik temen ya. Ora wong kaya ngono kageting, berarti dheweke tesih kurang ngelmu, kurang ngaji niku. Nek sedidik-sedidik geding kae ora padha karo enyong. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Atau apa? Walakal hamdu. Ada lagi Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal. Sing bener sing pundi? Nah, pun pinter wis mirip pokoke kondur wis kaya Ustazah Eva pokoke. Nah, kemudian di sini ada membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Nah, ada satu riwayat yang mengatakan wa bihamdi itu tambahan. Jadi kalimatnya hanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh, itu bacaannya. Nah, itu namanya membaca tasbih ketika sujud dan rukuk. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidzaini fil julusi. Yabshutul yusra wa yaqbidul yumna illal mutasabbihati fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Nah, ini adalah bahasan tentang sunnah meletakkan tangan di atas. Yang satu dilipat. Bu, kecuali nopo? Telunjuk. Dan telunjuk di dalam Syafi'iyah dia akan memberi isyarat ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, makmum lane nek sembayang
Sembayang kan ngiling-ngiling pucal, ale ngacung ket kapan we. Kowe nek ngacunge ket awal berarti sembayange padha karo kae kang ngacunge ketika mung lebare mudun. Kowe berarti ora padha karo. Nah. Setan itu. Wong sembayang malah ngiling-ngiling ngacunge kancan. Nah, inilah yang dikatakan para ulama. Wong niku nek agwe ngaji biasane modalnya salah bener. Batire dikapakaken. Mungkin nek terus ngaji suwi-suwi, masalah. Makanya seorang ulama mengatakan semakin NU orang NU dia menjadi orang Muhammadiyah. Semakin Muhammadiyah orang Muhammadiyah dia jadi orang niku. Itu sebenarnya kalimat yang luar biasa, Ibu. Wong niku nek tansaya sinau niku sama. Niku wong Muhammadiyah nek gelem sinau engko njero ora fanatik. Nek sing gen tanggung-tanggung biasane modale ngono kuwi wae. Manune napa jenenge? Ngacunge ora padha karo. Nah, karena di kitab ini dijelaskan memang jari itu berisyarat ketika apa? Asyhadu al. Nanti kalau tasyahudnya sudah selesai jarinya bagaimana? Turun. Udah, ngapain kayak gitu dipermasalahkan? Ini melbune napa, Cal? Lah wong setan, wong perkara sunat di dalam ini bukan kita menyepelekan sunnah, artinya apa? Ini bukan ya Allah ini masalah ilafiyah di dalam bab sunnah. Lah kok ngoten niku nganti pada mantu karo mertua ora takon gara-gara ngacunge ora pada. Nek mantune kang awal langsung at-tahiyatu lillah. Sing mertuane ora. Pertamane gur kae kene, kok nganggo wis asyhadu alla baru ora cocok lebare. Niku setane berarti payu propagandanya. Ya Bu, yang sudah ngaji nggak Bu? Gak mulai saking awal ya monggo. Gak tasyahud njur ngacung ngeten nggih. Monggo. Niku Masya Allah. Nah, niki meleh mungkin niki tukaran. Salat subuh nek jegong kan salat subuh enggak ada tahiyat awal. Berarti nek tahiyat akhir jegonge ke tahiyat awal apa tahiyat akhir? Nah, aku ana sing protes ora. Mergane ora ana tahiyat awal. Berarti 2 rakaat berarti tahiyate kayak tahiyat mesti urung ngaji mesti. Ya. Wal iftira saya bilang kenapa belum ngaji ben pada semangat ngaji sebab kita tuh kalau dapat ilmu diantaranya dari apa? Dari pengajian. Nah masuk ke halaman 71 di bawahnya yang tidak punya buku ikut nyimak batire kijane kayak termasuk dirhamun ki nah, termasuk dirhamun duwe buku nggih sih nah ngesuk sing jegong jajaran njur tuku bareng njur leng duwe buku njur jajaran online ada PDF-nya. Orang nenggon itu ada PDF-nya. Neng angel lah nek nyimak ngeten-ngeten lah. Ustazah Eva berharap ibu-ibu bagian dari kita khirsun, dirhamun, sungguh-sungguh itu kita menyimak bukunya. Tayyib, ora ya ora apa-apa, ora maksa. Nek ora ndek buku njur ora mangkat ngaji malah repot nah. Maaf, mau Ustazah Eva kan tuku buku. Mau ora pan mangkat lah, mong. Wal iftirasu fi jami'il jalasat. Nah ini perhatikan ini. Melakukan duduk iftiras di dalam semua duduk dalam sholat. Nah jadi Syafi'iyah itu kabeh duduk itu namanya duduk iftiras di dalam sholat. Iftiras niku sing pripun? Cara anak kula sing bokongnya tidak jatuh. Kalau anak saya itu kalau pulang bunda sholat tuh nanya kan tahiyat akhir pokoknya jatuh enggak. Nah saya begini. Nah nanti batalin sholat enggak? Nanti kita pelajari. Bunda bukain permen, butain terus pokoknya orang bukain ke sepanjang sholat pokoknya butain. Kemarin saya ceritain ya. Nanti kalau bundanya enggak salam tuh kepalanya diginin. Gini. Karena anaknya minta apa? Butain apa? Permen. Nah nanti kita bahas gerakan dalam sholat yang membatalkan sholat. Ngomong dalam sholat itu yang seperti apa dan seterusnya. Sekarang duduk dulu. Jadi duduk yang tahiyat pertama ben gampil. Namanya iftirash. Napa? Coba iftirashun. Iftirashun. Nah, kalau yang tahiyat terakhir namanya tawarruk.
Napa Bu? Nah, nembe wis ngerti jahar, sir. Masya Allah. Sekarang iftiras. Coba ngajinya duduknya iftiras. Coba iftiras. Duduk iftiras ngajinya. Yang bokongnya tidak jatuh. Kalau tawaruk yang bokongnya jatuh sing semandan awake njur joyong. Nah, jadi mboten usah miring sirahe niku mboten usah dingetenaken. Nek duduk tawaruk itu sudah otomatis anggota tubuh kita apa? Miring. Jadi miring itu bukan napa nek salat ke tahiyat terakhir kudu bukan miringnya itu karena posisi duduk kita tawaruk otomatis badan kita napa? Nah, konsentrasi. Wal iftirasu fi jami'il jalsat wat tawarruk fil jalsatil akhirah. Semua duduk itu iftiras kecuali pada duduk terakhir. Tolong ini dipahami dulu. Semua duduknya apa? Kecuali pada duduk terakhir. Sekarang tak tes. Berarti kalau Syafi'iyah sholat subuh berapa rakaat? Berarti duduk terakhirnya duduk apa? Duduk? Kenapa duduk tawaruk? Nah, jadi bukan karena 2 rakaat. Karena di Syafi'iyah itu terakhir. Sekarang kalau ada orang witir 3 rakaat, duduk terakhirnya itu duduk apa? Kenapa? Karena duduk. Kalau ada orang sholat witir 1 rakaat, duduk terakhirnya duduk apa? Nah, beda lagi dengan Imam Hambali. Karena Imam Hambali itu membedakan antara duduk pertama dengan duduk yang terakhir. Sehingga kalau sholat subuh, sebagian teman-teman kita kalau di grup kadang ada yang posting duduknya nopo? Iftiros. Kenapa? Karena beda antara duduk tahiyat pertama dengan duduk tahiyat akhir. Sholat subuh itu karena hanya 2 rakaat, maka duduknya apa? Imam Hambaliyah iftiras. Tapi kalau Syafi'iyah, nah, maka kalau ada di grup nggak boleh kita posting orang sholat subuh duduknya harus iftiras, atau posting orang sholat subuh duduknya harus, karena ada perbedaan. Namun sekali lagi karena di Indonesia kebanyakan itu adalah Syafi'iyah, maka kalau sholat subuh napa? Sekarang kalau Imam Hambali sholat witir 1 rakaat duduknya terakhir apa? Iftiras. Kalau sholat witir 3 rakaat duduk terakhirnya duduk apa? Imam Hambali iftiras. Kalau Syafi'i karena duduk apa? Terakhir. Pun nggih. Jadi orang jur dek orang sesuai sunnah dek. Ngapa sih? Lah sembahyang sapa kan duduknya malah miring, kudune nek duduknya. Nah, ini kadang malah dialami orang yang sudah lama ngaji. Kenapa? Karena tidak paham konsepnya. Konsepnya tuh terbalik, angger 2 rakaat duduk iftiras, kalau terakhir duduk, sehingga kalau sholat 1 jadi gimana sholatnya? Sholatnya kurang 1 rakaat. Nah, Ibu paham nggih konsepnya nggih? Nah, itu tentang duduk di antara 2 sujud dan duduk di akhir. Nah, wataslimatus saniyah. Makanya tadi salam yang ke kanan masuk apa? Rukun. Di sini taslimatus saniyah masuk apa? Sunnah. Berarti nek kula sembayang sunnah, krana kaya nembe niku keburu gak salat kalih imam, kula mung salam sepisan tok, salate pareng mboten. Ning nek luwih sempurna salate pripun? 2. Jam pinten niki? Jam 9. Nah, ini juga sensitif ini. Kita masuk kepada perbedaan sholat wanita dan laki-laki. Nah, ini kita tunggal marai mertua karo menantu pada gelut. Nah, makanya terang mangkat teng cerian nggih. Nah. Faslun. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi 5 asya. Seorang perempuan berbeda dengan laki-laki ketika sholat pada 5 keadaan. 1.
seorang laki-laki merenggangkan kedua siku dari kedua lambungnya. Ibu, lambungnya di mana? Lambung tembuti jane lambung. Angger lara mah sing dicekel sing pundi? Nek lara ati? Lara ati teng pundi? Teng mriki nggih. Ya, jenenge ati teng pundi? Ati ki teng mriki, Bu. Yakin nyong lara ati ning ngoten kudune. Malah nek lara ati nyekel pundi? Sing teng mriki napa jal? Paru-paru kali jantung. Nah, makanya kolbun di dalam Islam itu jantung, nah, wow. Makanya kolbun itu hati, jantung yang mengontrol kehidupan kita. Lara hati ini cekel pundi? Nah, kira-kira berarti lara napa nih? Lara jantung. Lah, men mboten ngantuk, suarane Ispol seru nih kaget ngantuk gomen lah. Seorang laki-laki merenggangkan kedua siku dari lambungnya. Nah, jadi ketika sujud atau takbir miturut fikih Syafi'iyah wong lanang niku tangane kudu napa? Bunga. Karena tangane niku kudu atos saking napa? Lambung. Cara sujudnya kan nggih ngoten niku. Mongko Rasulullah, mereka mengatakan Rasulullah itu sujud ngantek napa? Anak kambing yang cilik, bukan anak kambing gede loh. Cempe maksudnya. Anak kambing bisa, masih ingat ya kemarin ketika kita belajar sholat ya. Atau keteknya nopo. Nah, itu bagi laki-laki, tapi tidak bagi perempuan. Karena Syafi'iyah mengatakan sholatnya perempuan dengan laki-laki berbeda. Ustaz Eva pripun? Yang ngeronten sing kados niku nggih monggo, ning kula mboten. Nah, kenapa? Saya solu kama raaitumuni sholli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nah, maka salatnya laki-laki dengan salat perempuan ning ajeng beda ya monggo. Berarti takbirnya perempuan gimana? Ini nggak boleh pisah dari lambung, berarti takbirnya gimana? Nah, makanya kalau sujud, sujudnya gimana? Rapet, Ibu. Kalau laki-laki perut sama paha harus terpisah. Coba sujud. Sing paling ngarep wis mburi mboten usah. Perut sama paha apa? Kalau perempuan enggak. Nah, perempuan itu ini perut itu napa, Bu? Nah, ngenjang nek moro sepuhe sujude kados niku mboten usah protes. Ibu nek ajeng mboten kados niku nggih mboten napa-napa. Nah, sekali lagi ini belajar, nggih Bu. Nah, dan melipat perutnya dari kedua pahanya ketika rukuk dan sujud. Jadi ketika sujud itu tidak nempel, tetapi berbeda dengan halnya perempuan. Berarti sudah ada takbir, sujud, rukuk beda. Membaca dengan keras pada tempatnya. Dan ketika seorang laki-laki mengingatkan imam dengan cara membaca apa? Subhanallah. Namun bagi perempuan menggunakan apa? Menepuk. Ajeng nepuk pripun? Ngoten ya entuk, ngeten ya entuk, ngeten. Intinya suara, tapi bukan suara apa? Bukan suara mulut. Nah, niki payahe. Nek wong milih imam orang bener. Imame kan ada cerita itu, Bu. Suatu hari wonten wong ulama-ulama itu udah numpak bis. Terus ketika mau sholat niku ulama siji-sijine niku daya jenengan maun, mboten lah jenengan maun. Lah niku wonten wong gempung, ke ulama kapada ayal-ayal nyotak maju bae dadi imam. Terus ada seorang laki-laki maju imam. Nah dia sholat 4 rakaat itu bablas terus. Lah ulama yang jadi makmum itu bilang subhanallah. Lah wong sing imam ora ngerti ya. Barang salam. Anu Mas, jenengan kok mboten, lah kula mboten mudeng Kak. Nah itu ibarat Bu, Masya Allah. Ini Masya Allah butuhnya ketika perjalanan ada pemimpin, ya Bu. Ustaz Eva mboten kampanye loh. Nah, monggo Ibu ajeng milih sinten, minta petunjuk sama Allah, milih pemimpin yang terbaik. Nah, itu diingatkan subhanallah nggak mau. Karena tidak apa? Tidak mengerti. Nah, pada jane nyong sembayang kan burine pada muni
Malah tambah wonten suara napa? Ki aliran apa maneh? Salat kah malah? Nah, hati-hati Bu. Kita pun kalau misalnya di musola kita itu belum ngerti, nggak usah. Sudahlah, kita orang ngerti. Nggak begitu. Nggak cukup maksudnya plak. Oh, imamnya berarti belum mengerti kalau perempuan. Kan kadang gini. Kalau salah bacaan cara mengingatkannya gimana? Membenarkan. Misalnya wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Kok imamnya wala ana meneh? Ibu langsung baca apa? Lakum tinukum. Buatan subhanallah. Langsung dibenarkan. Itu kalau yang salah nopo? Ning nek sing salah niku krana mboten tahiyat niku baru maos subhanallah. Mboten kabeh terus subhanallah. Mungkin imame bingung, jane ngopo aku maca kok subhanallah subhanallah. Nah, kalau salah bacaan dibetulkan apa? Nah, itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Dan auratnya laki-laki di dalam sholat adalah di antara pusar dan niki nek wong nyeleneh berarti sembayang niku sing penting wudel tekan lutut. Nah, maka ponakan-ponakan saya yang laki-laki niku sing cok ngluweh kados niku. Sembayang nggih kathok napa? Pendek. Kan asalkan lututnya napa? Nah, itu kan ibu nggere ajeng ngadep Pak Bupati napa ngaji teng ceria garwane ngagem kathok pendek. Ketemu menung sambe nganggo adab apa maning arep kepanggih kalih Gusti. Nah, namun kita tahu hukumnya. Seandainya suatu saat naik gunung, sarunge kelalen, bojone namung nganggo kathok sak menten salat bareng mboten. Nah, ngenjang munggah si kunir menangi wong lanang salat nganggo kathok ke pendatang ya mesti ke. Nah, ibu nggak kayak gitu lagi karena tahu bahwa laki-laki itu yang penting. Nah, hanya mungkin dia darurat nggak bawa sarung, celananya yang panjang terkena najis. Nah, meh rampung. Wal mar'atu tadhummu ba'daha ila ba'din. Dan seorang perempuan ketika sholat harus mengumpulkan sebagian anggota tubuhnya dengan sebagian anggota tubuh yang lain. Dan memelankan suara ketika berada di dekat laki-laki yang bukan mahram. Ini tadi sudah. 4. Wa idza naba syai'un fis salati safaqat wa jami'u badanil khurrati aurah. Seorang perempuan ketika mengingatkan imam dengan cara bertepuk tangan, seluruh anggota tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak. Nah, ini lagi ada orang sholat nggak mau kelihatan punggungnya karena menganggap punggung ketika sholat itu termasuk nopo. Jadi nggak mau sholat kalau nggak pakai mukena. Nah, ketika membahas tangan, ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan dengan pun bisa gelut. Sing ajeng ngoroko nggih palahane malah luweh rapet. Sing sholat kaya ngene ya sah, padune wang-wangan nganggo ya ora. Padune dua-duanya punya landasan. Makanya nopo to pakaian syar'i itu apa? Nah, wong wadon niku nek pakaiane syar'i niku nek arep salat pun usah bingung. Teko wudu gari kabeh nek nyong nek ora pede nek sembahyang kang ngene. Ya berarti niku pakaiane dereng. Nah, niku menutup aurat. Illa wajha wa kafaya wal amatu karrajul. Nah, sedangkan aurat budak tadi kecuali telapak tangan dan wajah, sedangkan aurat seorang budak wanita itu seperti auratnya laki-laki. Terus budak zaman dulu itu boleh dilihat oleh tuannya. Bayang pun Bu, betapa Islam sudah memuliakan manusia. Sudah tidak ada perbudakan lagi. Pun jam 10 nggih. Pun ingkang diterusaken perkara-perkara ingkang batalaken salat. Mungkin nek diterusaken niki mboten tuntas lan mboten detail. Aluwung kita berhentikan. Nah, niku salat berarti salat nggih rukuk entuk mboten? Mboten pareng nek salat nggo rukuk.
Nek gek salat kok nggo rokok maksudnya ya ora entuk. Lek nggo rokok kapan? Nah, sebelum salat. Bercanda Ustaz. Iku Ustaz Eva ngleweh. Salat nggo rokok jelas ora oleh wong sembayang kang nganggo rokok ora oleh. Lek nggo rokok kapan? Sebelum sholat. Masya Allah. Insya Allah minggu depan kita belajar. Boleh nggak kalau anak saya minta dibukain permen atau tanya, Bunda boleh makan es krim? Boleh makan es krim? Bunda boleh makan es krim? Terus, nah saya jawabnya gimana? Terus, Bunda bagus, mau warnainya bagus. Yang mana menang ya? Bagus enggak. Terus saya, kalau enggak, nah, kenapa Bu? Nah, itu nanti kita pelajari. Apakah yang demikian itu membatalkan? Contoh, saya takbir sering di sini, tapi rukuk bisa di sana. Kenapa? Karena anak saya melayu ke sana ketika di masjid, maka saya sholatnya sambil berjalan. Mau ngambil apa? Anak. Kadang salamnya sudah pindah ke sana, Bu. Nah, jadi boleh makan permen? Butain. Terus memang kan orang kursi sing kaya ngono capira. Kalau makan es krim boleh. Nah, itu termasuk berkata. Ibu kan kaget. Ibu pesin misalnya. Haji muni. Apakah itu termasuk berbicara di dalam sholat misalnya? Kemudian misalnya kaget. Anak wong kaget refleks sholat muni napa? Astagfirullahaladzim. Itu refleks. Nah, apakah yang demikian itu membatalkan sholat? Atau kemudian ketika kita dipanggil, Bunda, Allahu Akbar, nggak dengar. Bunda, ya Allah, Alhamdulillah. Bunda, ya Allah, dong kerumunan. Ar-Rahman. Nah, itu apakah yang demikian itu membatalkan sholat? Insya Allah bertemu di Selasa besok tanggal berapa ya? Oh, saya izin Selasa depan insya Allah di Batur ada Ustadz Bahtiar Nasir akan long march Palestina dan qadarullah masyafal, semoga tidak ada halangan. Saya dijatah untuk orasi bersama dengan asatid yang lain. Jadi Selasa depan kajian ini kita libur, kita akan tablik akbar bersama Ustadz Bahtiar Nasir atau UBN dengan ustadz-ustadz yang lain. Demikian di Batur nggih, di Batur. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Lanjut doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri, semoga ilmu yang kita kaji hari ini bermanfaat. Kalau ada guyunya bukan mentertawakan orang lain tapi mentertawakan diri. Betapa dangkalnya ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.